Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya Dapur Arja. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya bikin jajanan khas Bandung yang semua orang pasti tahu atau suka. Ya, batagor ikan gluten free ala Dapur Arja. Yuk langsung bikin. Pertama, saya akan bikin kulit pangsitnya terlebih dahulu. Siapkan panci, masukkan 1/4 sendok teh garam, 100 ml air, 1 sendok makan tepung tapioka. Aduk-aduk terlebih dahulu hingga tepung tercampur rata. Lalu masak tepung hingga mengental. Gunakan api sedang. Jika tepung sudah mengental, angkat dan masukkan ke dalam wadah kosong. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak kelapa goreng dan 130 gram tepung moka. Uleni tepung hingga adonan kalis. Dan istirahatkan adonan sekitar 30 menit. Sambil nunggu adonan yang sedang diistirahatkan, saya akan siapkan untuk adonan batagornya. Di sini ada sekitar 6-7 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Lalu masukkan bawang putih dan bawang merah ke dalam blender dan haluskan. Siapkan 500 gram ikan giling dan masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. 200 gram air es, masukkan air secara bertahap. Aduk-aduk hingga air menyatu dengan ikan. Tambahkan secukupnya daun bawang, lalu tambahkan 1 butir telur. Aduk-aduk kembali hingga telur menyatu dengan ikan. Setengah sendok teh kaldu bubuk jamur homemade, 1 sendok makan garam, dan 1 sendok makan gula tebu organik. Aduk-aduk hingga rata. Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Aduk-aduk adonan hingga adonan mengental. Lalu tambahkan 200 gram tepung tapioka. Di sini tepungnya saya masukkan secara bertahap dan pastikan tepung itu selalu dimasukkan di akhir adonan agar adonan tidak keras. Lalu aduk-aduk hingga adonan tercampur rata dan sisihkan. Lalu siapkan tahu. Di sini saya gunakan tahu pop atau teman-teman bisa gunakan tahu putih sesuai kebutuhan. Lalu potong bagi 2 tahunya, disesuaikan aja ya potongnya, dan isi tahu dengan adonan ikan secukupnya. Lalu rapihkan bagian atasnya dengan garpu. Lalu sisihkan adonan batagornya. Ngomong-ngomong, batagor itu singkatan dari bakso tahu goreng. Dan di sini saya akan bikin kulit pangsitnya. Siapkan papan kerja dan taburi dengan secukupnya tepung tapioka atau tepung moka. Nah, adonan kulit pangsitnya sudah diistirahatkan, lalu pindahkan ke atas papan kerja dan uleni kembali adonan hingga kalis. Jika adonan masih lengket, bisa ditambahkan kembali dengan tepung tapioka atau tepung moka. Lalu pipihkan adonan sesuai ketebalan yang diinginkan. Teman-teman juga, adonan kulit pangsitnya bisa tidak dimasak terlebih dahulu, hanya campurkan bahan pangsit dengan air panas saja, lalu uleni adonan hingga kalis. Di video kali ini saya bikin kulit pangsitnya yang dimasak terlebih dahulu. Ternyata adonannya itu lebih lembek daripada adonan yang dicampurkan dengan air panas. Biasanya saya bikin kulit pangsitnya itu tidak dimasak terlebih dahulu. Setelah adonan dipipihkan, lalu potong-potong adonan pangsit bentuk persegi atau bisa disesuaikan. Ambil adonan kulit pangsit, lalu beri isian adonan ikan di atas kulit pangsitnya. Adonannya diratakan ya. Lalu bagian pinggiran kulit pangsitnya ditarik ke bagian tengah atau dirapatkan dengan adonan. Nah, bentukannya seperti di video. Setelah itu sisihkan. Hiraukan bentukannya ya teman-teman.
Lalu siapkan wajan yang sudah dipanaskan sebelumnya dan tambahkan minyak goreng kelapa secukupnya. Masukkan terlebih dahulu adonan pangsitnya dan masak hingga matang. Jangan lupa untuk adonannya dibalik-balik ya agar matang merata dan masak dengan api sedang. Setelah itu, jika adonannya sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Lanjut adonan tahunya, masukkan ke dalam wajan dan masak hingga matang. Jangan lupa untuk bolak-balik adonan bagian sebelahnya. Jika sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Di sini masih ada adonan ikan yang tersisa. Saya akan bikin bakso goreng. Bulat-bulatkan adonan, masukkan ke dalam minyak panas dan lakukan adonan hingga habis. Lalu masak hingga matang. Jangan lupa untuk selalu bolak-balik adonan agar matang merata. Lalu jika baksonya sudah matang, angkat dan saring. Biarkan adonannya dingin atau hangat. Langkah selanjutnya saya akan buat saus kacangnya. Di sini untuk bahan-bahan saus kacangnya tidak saya goreng, tapi bahan-bahannya hanya disangrai saja. Untuk bumbunya, 5 buah cabai merah keriting dan 6 siung bawang putih. Masukkan ke dalam blender atau wadah. Lalu ada 50 gram kacang tanah yang sudah disangrai dan masukkan ke dalam blender atau wadah. Tambahkan secukupnya air, lalu blender bahan saus kacang hingga halus. Jika bahan saus kacang sudah halus, masukkan ke dalam wajan panas, lalu tambahkan air. Di sini airnya harus banyak ya. Kira-kira saya gunakan air sekitar 500 ml air atau bisa lebih sesuai selera masing-masing. Dan tambahkan 3 lembar daun jeruk, sedikit asam jawa, 100 ml air kaldu ayam dan gula aren secukupnya. Aduk-aduk dan masak hingga air mendidih. Masak saus kacang dengan api sedang. Lalu tambahkan saus tomat secukupnya dan kecap manis homemade secukupnya. Aduk-aduk hingga rata. Lalu masukkan garam secukupnya. Di sini sepertinya garamnya tidak ke video. Lalu masukkan secukupnya kaldu jamur bubuk homemade dan aduk-aduk hingga bumbu tercampur rata. Untuk kekentalan saus kacangnya bisa disesuaikan dan jangan lupa untuk selalu icip hingga bumbu terasa pas. Nah, untuk kekentalan saus kacangnya seperti di video ya, terlihat masih encer, tapi setelah dingin si saus kacangnya itu akan mengental sendiri. Jika bumbu saus kacang sudah pas, angkat dan siap disajikan atau dicampur dengan batagor ikannya. Batagor ikan ini ikannya berasa dan tekstur kenyalnya pas banget. Ditambah lagi dicampur dengan saus kacang yang bumbunya si teksturnya itu akan creamy atau sedikit mengental dengan sendirinya. Nah, untuk saus kacangnya itu kalau saya suka yang rasanya manis pedas. Kulit pangsitnya itu yang tipe renyah tapi padat gitu dan gak keras ya. Pokoknya puas banget deh bikin batagor ikan ini. Ikannya lebih banyak daripada tepungnya dan yang pasti anak-anakku suka. Terbayarkanlah ya bikinnya agak ribet dan butuh waktu panjang. Dibayarkan dengan batagor ikan homemade. Rasanya enak dan teksturnya lembut dan kenyal dan tentunya gluten free tanpa terigu sama sekali. Nah, next video kita bikin apa lagi ya teman-teman? Komen ya. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang sedang berjuang makanan real food. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.